Terus berarti solusinya nih di tahun baru ini nih kita hijrah nih kayak gimana gitu? Yang hal paling standar yang harus kita lakukan. Yang paling pertama, Jadi begini Beb, kita ini kan zaman sekarang nih ya banyak anak-anak muda-muda yang mengidentitaskan sebagai pemuda hijrah. Mulai hijrah segala dari tongkrongan apa segala macam hijrah. Kebetulan juga kan kita sekarang ada di bulan Muharram, tahun baru Islam, itu tahun hijriah. Emang kalau menurut ente ini hijrah makna sesungguhnya nih gimana sih sebetulnya? hijrah ya. Sekarang ini orang lagi musim. Di mana-mana semua orang ngomongin hijrah. Pemuda hijrah. Ibu-ibu hijrah. Ibu-ibu hijrah ya? Mama hijrah. Gimana tuh ibu-ibu hijrah gimana tuh? Ibu-ibu hijrah. Dari yang nggak berjilbab jadi berjilbab. Alhamdulillah. Macam-macam dah. Semua orang mengaku mengatasnamakan hijrah. Cuman hijrah yang benar tuh menurut Islam kayak gimana? Kalau menurut bahasa kan hijrah itu artinya kan pindah. Pindah kan kayak yang kita tahu kan hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka berhijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah betul. Cuman hijrah menurut istilah tuh apa? Orang banyak mengatasnamakan dirinya, gue ini pemuda hijrah dengan style yang kita lihat mulai dari celananya, cingkrang, pergaulannya, terus perkumpulannya, ya. Terus dari jenggotnya. Hijrah tuh harus berjenggot ya? Menurut mereka kebanyakan orang hijrah itu orang-orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya cingkrang. Padahal itu bukan hijrah, itu memang sunnah, bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang caranya ya meninggikan pakaian di atas mata kaki, melihara jenggot. Itu semua sunnahnya Rasulullah. Tapi bukan menjadi ciri-ciri orang hijrah. Hijrah itu menurut Islam itu gimana sih? Sampai kalau kita sering dengar ada hadis, ini umum dan orang semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa itu, Beb? Ini makna hijrah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Semua amal perbuatan, apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya karena Allah, kalau niatnya karena Rasulullah, maka semua itu dinamakan hijrah. Hijrah karena Allah dan hijrah karena Rasulullah SAW. Artinya perbuatan apapun amalia yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah dan Rasulullah SAW. Ini salah satu makna hijrah. Atau juga hijrah juga perbuatan yang tadinya buruk berubah menjadi sesuatu yang baik. Yang tadinya orang nggak pernah sholat, kemudian dia sholat, jadi orang yang rajin sholat. Jadi termasuk hijrah. Atau tadinya orang ini durhaka sama orang tua, kemudian dia hijrah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Macam-macam itu salah satu daripada makna hijrah atau contoh hijrah menurut syariat. Tapi kan yang banyak ini Bib dipakai sama anak-anak muda ini kan ibaratnya gua hijrah, sekarang udah hijrah. Sekarang ibaratnya tapi cuma covernya doang Bib. Bahasanya hijrah tapi dalamnya tetap sama. Kayak misalnya kan, wah alhamdulillah sekarang gua udah hijrah, gua nggak mau pacaran. Sekarang mah gua ta'arupan. Padahal isinya tetap aja sama, jalan berdua. Kalau ditanya emang apa bedanya pacaran sama ta'arupan? Ya kalau pacaran kan panggilnya ayah bundaan. Kalau ta'arupan
Abi Umi. Abimian. Iya. Jadi cuma bahasanya doang, tapi cuma kemasannya doang, tapi isinya tetap sama, pacaran juga. Itu gimana tuh menurut antum tuh? Ya makanya kita harus kenal dulu kan makna hijrah yang sebenarnya itu kayak gimana. Orang taunya hijrah itu ya cuma dari covernya doang. Covernya doang. Iya, kalau istilah yang bahasa Indonesia diganti kepada bahasa Arab berarti hijrah. Ya seperti tadi pacaran ganti ta'aruf. Oh berarti udah hijrah. Panggilan sayang diganti panggilan Abi Umi. Jadi hijrah. Padahal bukan di situ hijrah yang sebenarnya. Maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Itu kalau orang-orang yang paham makna hijrah yang sebenarnya, yaitu kembali lagi mereka mengerjakan segala amar perbuatan berdasarkan syariat Allah dan diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, berubah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Yang tadinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah menuju kepada yang dihalalkan oleh Allah. Pacaran haram, yang boleh apa? Nikah. Nikah yang dibolehkan. Tapi lagi PPKM, Bib. Nah, justru momen nikah Lebih murah biaya pernikahan. Yang tadinya dipersulit, mahar sekian banyak, dengan pesta yang megah, dengan adanya ya ada hikmah juga, dipermudah. Harusnya orang-orang itu mengambil kesempatan gitu. Anak-anak muda ini mengambil kesempatan daripada gue pacaran masih ya. Yang mendingan gue nikah. Ya, halal. Asyik ya. Asyik, halal dan berkah. Ya, tapi kalau dalam kondisi ini kan kita lagi kondisi yang seperti ini yang Masya Allah, kita punya negeri tercinta ini sedang dilanda wabah. Justru kan mereka anak-anak muda malah lebih susah berpikiran untuk menikah, karena satu dari ekonomi juga semuanya turun, dari nyari pekerjaan juga ya banyak yang nganggur, banyak yang berhentiin. Itu gimana Bib solusinya kalau nikah sendiri? Tergantung keyakinan kita. Kita yakin nggak sama rezeki yang Allah kasih sama kita? Ya. Rezeki kan semua udah Allah tanggung. Selama umur kita masih ada, rezeki nggak bakal putus. Selama kita yakin akan rezeki yang Allah kasih, ya kalau kita niat kita nikah ini benar-benar karena Allah, ya kita jalanin. Nah, yakinnya itu Beb yang susah. Makanya. Yakinnya itu yang susah. Itu aja, kembali lagi ke keyakinan kita. Selama kita yakin, kita jalanin. Tapi kalau kita nggak yakin, orang-orang yang udah pengen nikah, tapi dia nggak yakin ntar gue kalau nikah gimana kehidupan gue ke depannya. Padahal rezeki udah dijamin. Ya ada solusi yang lain, misal berpuasa. Dianjurkan buat orang-orang yang emang udah pengen menikah, tapi dia nggak mampu, maka hendaknya dia berpuasa supaya untuk melatih dirinya juga. Melatih untuk apa tuh puasa? Menahan daripada hawa nafsu. Oh, bukan cuma menahan lapar dan haus doang kalau puasa. Enggak. Menahan hawa nafsu kita, mengontrol emosi kita. Kan di dalam puasa itu bukan cuma lapar dan haus, tapi segala kegiatan gini semuanya ditahan. Ya, tapi kan puasa itu kan orang lapar itu kan malah jadi galak tuh. Ya, iya. Ada orang itu lapar galak, kenyang bahlul. Hah? Kenyang bahlul, tapi lapar kan? Itulah manusia. Ya, semua kita kembalikan lagi kepada orang yang Ya. Nggak bisa kita nggak bisa kita judge orang harus benar. Mereka punya niatan, mereka yang tahu kondisi diri mereka sendiri, ya kembali aja sama diri mereka. Kalau dia yakin sama apa yang bakal Allah kasih setelah dia menikah, pasti dia bakal mengejar kepada yang halal, dibandingkan dia akhirnya pacaran. Ya, karena itu kan ibaratnya ya kalau udah zaman kayak begini tuh justru kayak aneh gitu. Kayak aneh orang nggak pacaran itu kayak dianggap norak, kayak dianggap katro atau dibilang nggak laku. Jadi justru zaman kayak sekarang ini hal sesuatu yang tadinya justru kita malu dulu ngelakuinnya, sekarang udah terjadi kayak hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, itu gimana? Ya itu kembali lagi, memang segala sesuatu yang terjadi saat ini Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Zaman dulu orang itu malu buat duduk bareng sama perempuan tuh malu, khawatir perempuan yang bukan mahram dilihat orang. Kalau kita dengar cerita orang dulu gitu ya, kalau kita lihat ada orang laki sama perempuan jalan berduaan itu aib. Iya, orang-orang dulu
ngecapnya Disebutnya aib. ngecapnya orang-orang nggak bener. Iya. Kalau sekarang kebalik berarti. Kalau sekarang kebalik. Kalau kebalik. Ya, orang jalan sendiri disangka orang gila, disangka orang nggak normal. Harus kita lihat kan hasilnya orang sendiri, mungkin dia memang nggak punya temen. Sedih kehidupannya kan. Berarti gimana cara kita mengatur situasi dan kondisi supaya kita nggak terjebak dalam lingkungan yang kayak Ya, nggak ada cara lain kecuali kita belajar. ya, belajarnya itu deh. Ilmu semua kembali lagi ke ilmu. Ilmu ya. Jadi harus tahu orang ini kadang melakukan suatu kesalahan karena dia nggak tahu ilmu, karena dia nggak ngerti, karena dia nggak paham. Makanya dia terjerumus pada hal-hal yang Allah haramkan di situ. Tapi kan ilmu juga nggak bisa dicari sembarangan. Iya, harus ada guru, harus benar, harus istiqomah, macam-macam. Ya akhirnya orang lihatnya ilmunya dari internet, apalagi kan sekarang kebanyakan ya kita kehidupan di luar kayak kita nih begini nih pakai sarung, nggak malu apa gitu. Ini hari Minggu, weekend, orang pada asik, sedangkan ente masih aja pakai sarung, pakai koko, pakai peci, nggak gaul gitu. Menurut mereka. Jadi kayak orang tua. Iya, menurut mereka. Iya, karena definisi gaul menurut mereka mah definisi gaul menurut kita beda. Kalau menurut kita segala sesuatu yang bagus menurut syariat dan bagus dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu gaul. Tapi menurut mereka apa-apa yang kita pakai ini sesuatu yang di mata mereka nggak bagus, karena ya itu kembali lagi mereka berpatokan sama bukan syariat yang mereka patokan. Jadi mereka berpatokan kepada hal-hal yang memang Allah haramkan, yang Allah larang. Terus berarti solusinya nih di tahun baru ini nih kita hijrah nih kayak gimana gitu? Yang hal paling standar yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, yang pasti yaitu belajar. Belajar di mana kan semua majelis taklim pada tutup PPKM begini. Ya, semua majelis tutup, tapi kan ustadz nggak ada yang tutup. Ustadz nggak ada yang tutup. Tapi ustadz nggak ada yang bikin pengajian deh. Tapi kita bisa datang ke mereka. Kita bisa minta nasihat, kita bisa minta pelajaran. Kan yang namanya belajar nggak mesti harus duduk rame-rame kumpul-kumpul di majelis taklim gitu, nggak juga. Tapi bisa orang dua orang datang minta nasihat, minta pelajaran, belajar sama ustadz. Tapi kan kalau model-model pemuda kayak kita nih, Beb, kayak aneh nih, pemuda kayak aneh nih, maksudnya yang udah dikenal jelek lah, suka maksiat lah, atau mungkin bukan udah dipandang bajingan, kita terkadang pengen datang ke ustadz yang itu malu gitu. Rasulullah dengan peringatan, apa tuh peringatan? la yanalul ilma al-mustahi wala mutakabbir. Nggak bakal orang itu dapat ilmu kecuali orang dua ini nggak bakal dapat ilmu kata Rasulullah. Apa itu? Al-mustahi wal mutakabbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Al-haya minal iman. Malu sebagian daripada iman. Malu dalam hal apa dulu? Malu dalam melakukan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Malu dalam melakukan hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Malu mengerjakan yang sekiranya dibenci oleh manusia. Itu malu yang bagus. Tapi kalau malu dalam menuntut ilmu, ini Rasulullah dia memperingatkan, nggak bakal dapat ilmu orang yang malu-malu untuk menuntut ilmu. Karena malu sama sombong ini beda-beda tipis. Malu sama sombong beda tipis. Beda tipis. Bedanya? Contoh begini. Kita kadang-kadang malu mau ketemu orang. Kita kenal sama satu orang. Cuman kenalnya masih samar-samar. Kadang-kadang kan begitu ya. Kita kenal sama orang tapi samar-samar gitu. Ini orang kenal apa enggak nih sama gue nih? Gue kenal sama dia tapi ini orang kenal enggak nih sama gue? Terus kita papasan, ya, kita mau negor malu. Karena kita ngerasa kalau gue negor, ntar nih orang nggak balik negor. Karena nggak kenal. Tapi kalau gue nggak negor, akhirnya gue dikata sombong. Karena malu sama sombong emang beda-beda tipis. Akhirnya kita nggak negor. Ini orang nganggap kita sombong padahal bukan sombong tapi malu sama sombong beda-beda tipis. Begitu juga orang-orang yang menuntut ilmu begitu. Malu padahal bukan malu, sombong. Hampir sama. Karena dia malu nggak mau hadir, tapi hakikatnya dia malu nggak mau belajar, tapi hakikatnya itu dia justru malah jadi sombong. Karena nggak mau belajar. Ngerasa cukup.
Sedangkan ilmu ini penting. Ilmu penting, dia ngerasa cukup, udah ngapain sih gue belajar? Udah telat. Udah lah, ngapain gue belajar? Udah. Tapi kata terlambat tuh nggak ada, Bib. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Orang aja yang mendefinisikan telat belajar, telat. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya kan ada kalau model kayak aneh nih, Bib. Oh, ada vonis. Ah udah gue begini-gini aja udah. Gue begini-gini pengen belajar malu. Udah telat deh, buat ngapal susah, buat apa susah. Udah lu bakal jadi begitu terus. Selamanya bakal begitu terus. Selamanya. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali orang tersebut, kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya, kalau dianya mager, tiduran rebahan, ngereng, terkadang kalah, Beb, sama urusan dunia ini kadang kalah. Kita pengen belajar, pengen ngaji, pengen apa, yang sibuk. Ya itu wajar. Sebenarnya kadang-kadang hal-hal yang wajar menjadi tidak wajar kalau dikerjakan secara berlebihan. Kita ini nyari duit wajar, Beb. Kita hidup di dunia. Emang harus ya. Harus. Kita nyari duit wajar. Tapi sesuatu yang wajar ketika dikerjakan secara berlebihan jadi tidak wajar. Jadi tidak wajar. Jadi malah tidak wajar. Kita makan wajib makan, emang harus keharusan kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Tapi ketika kita makan sehari 5 kali, kalau jadi gumoh ya. Nah, jadi gumoh, itu jadi penyakit. Nah, benar. Begitu juga nyari hartanya, atau kita kerja seharian. Yang harusnya tubuh kita ini kerja berapa jam, karena kita niat banget ngejar dunia, dipakai terus tubuh kita forsir, kerja nggak berhenti nyari duit, kayak kagak mati. Hah? Ya, yang tadinya wajar akhirnya jadi nggak wajar. Jadi harus balance semuanya, seimbang, antara dunianya seimbang, akhiratnya seimbang, minimal ya. Pas minimal ya dunia nih dapat, akhirat dapat. Maksimalnya lebih banyakin akhirat. Dunia kita tinggalin jauh-jauh, akhirat kita